bahwa inna min naimid dunya yakfikal islamu nikmatan. Nikmat di dunia ini yang paling besar menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah nikmat beragama Islam. Bukan uang, ya, bukan uang. Tapi nikmat yang paling besar itu adalah nikmat kita diberikan agama Islam. Mengapa demikian? Karena gini, Allah secara tidak langsung memberikan nikmat yang terindah atau terbesar bagi kita itu yang pertama telah menciptakan atau mengeluarkan kita dari ketiadaan menuju keadaan. Bahasanya kitab ilal adam ilal wujud, yakni dari ketiadaan menuju keadaan. Dulu mungkin kalau yang sampean kelahiran tahun 80, sebelum tahun 80 sampean tidak ada, entah kemana. Lakoan pas tepat di tahun 80, alhamdulillah Gusti Allah mewujudkan sampean atau mengadakan sampean lewat atau perantara orang tua sampean. Nah itu juga nikmat. Nikmat yang paling besar juga, atau bagian daripada nikmat yang paling besar. Dari tidak ada, tidak tahu apa-apa, menjadi ada dan tahu apa-apa. Terus yang kedua, nikmat yang paling besar itu kalau menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu apa? Yakni ketika sampean terlahir atau dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam. Roh-roh utawa moro-moro sampean dalam keadaan Islam. Karena Islami sampean atau saya ini merupakan Islam yang keturunan. Dalam artian karena orang tua kita, bapak ibu kita itu beragama Islam, lalu kita terlahir sebagai seorang muslim. Tanpa kita meminta menjadi seorang muslim, Allah sudah kasih hadiah kepada kita yang berubah agama Islam. Dan kita peluk mudah-mudahan ini sampai kelak kita meninggal. Oleh karenanya para bapak ibu, para pendengar semuanya, di sini dikatakan nikmat yang paling agung oleh Sayyidina Ali. Kenapa kok demikian? Tidak ada para bapak dan ibu agama yang paling relevan, yang paling lengkap, yang paling komplit sampai dalam acara atau dalam perbuatan apapun, sekecil apapun, senjelimet apapun di dalam Islam itu teratur dan ada aturannya. Kita buat contoh saja ketika kita mau makan. Islam sangat menganjurkan kita untuk bersesuci dulu atau cuci tangan dulu. Dimana panjenengan cek sekalipun kalau menurut medis, kalau kita tidak cuci tangan terlebih dahulu, apalagi kita setelah aktivitas ini itu dan lain sebagainya, pasti itu tidak dibenarkan. Ini menurut medis. Tapi agama Islam sudah 14 abad yang lalu kita didoktrin dan diajarkan bahwasannya yang lebih baik itu pakai cuci tangan dulu. Kenapa kok demikian? Yang jelas di dalam agama Islam Rasulullah itu sudah mengetahui bahwa seandainya kita tidak mau bercuci tangan ketika mau melaksanakan makan atau minum, sudah jelas di sana itu terdapat sesuatu yang membahayakan bagi kesehatan kita. Oleh karenanya Rasulullah itu sayang kepada kita. Nah, dalam dunia atau ketika kita beraktivitas, contohnya semisal seperti kita mau masuk WC atau masuk kamar mandi, dianjurkan. Kenapa kok dianjurkan? Contoh misalkan kita disuruh memakai sendal atau masuknya kita pakai tangan kaki kiri dulu. Kenapa demikian? Contoh yang sedemikian itu karena di dalamnya juga terdapat manfaat para bapak ibu. Tidak moro-moro atau tidak ujuk-ujuk Rasulullah itu seperti itu, enggak. Melarang-larang atau menganjur-anjurkan itu enggak, karena terdapat manfaat. Andaikan kita tidak diatur, sudah jelas atau sudah barang tentu kita memasuki kamar mandi atau
toilet tersebut itu dengan sembrono. Nah, wong sudah ada aturan saja kita banyak yang tidak mengindahkan daripada anjurannya Rasulullah, apalagi tidak ada aturan. Nah, oleh karenanya sangat beruntung sekali kepada kita sebagai orang yang terlahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan istilahnya itu memeluk agama Islam yang lengkap syariatnya, yang lengkap aturannya, yang lengkap segalanya, itu demi kebaikan dan juga kemaslahatan kita. Dan uniknya lagi di dalam agama Islam itu, kita yang beragama Islam ini bukan hanya di dunia tok kita dirumat atau dianugerahi berbagai macam anugerah dan juga kenikmatan. Dalam artian kita itu berpahala semuanya. Berbuat baik berpahala, berbuat jelek kalau misalkan masih niat ndak dilakukan itu tidak tertulis sebagai kejelekan. Cuma niat tok, tapi ndak sampai dilakukan, itu masih belum tertulis sebagai kejelekan. Nah, ini bukan hanya di dunia tok anugerah-anugerah yang seperti ini diberikan oleh Allah kepada kita umat Muhammad, tapi kelak ketika di akhirat pun kita itu juga diberikan yang namanya syafaat. Syafaat itu pertolongan. Nah, pertolongan itu yang biasa disebut sebagai syafaatul uzma atau syafaat yang paling agung, itu diberikan melalui perantara lewat Rasulullah atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang pada malam hari ini tepat pada hari kelahirannya. Nah, ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang gemar membaca sholawat, kepada orang-orang yang gemar mengikuti tindak lampah daripada Gusti Rasulullah SAW. Nah, apakah yang bermaksiat atau kebanyakan dosa atau salah tidak diberikan syafaat oleh Rasulullah? Dilihat dulu. Tidak demikian. Kalau misalkan selama hidupnya pun sekalipun di sana itu tidak pernah melakukan kebaikan, nah ini dia itu pernah apa enggak mencintai atau mensukai, menyenangi terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah atau umatnya Rasulullah yang soleh-soleh. Nah, ini sempat ada cerita seperti ini, yaitu di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Itu demikian, dia tidak pernah melakukan sesuatu apapun kebaikan di dalam alam dunia ini. Nah, ketika di akhirat, di sana itu malah justru mendapatkan ampunan atau maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia itu mencintai terhadap orang yang mau berangkat menuntut ilmu. Ya kan? Mencintai atau mensukai, menyenangi terhadap orang yang mau berangkat menuntut ilmu. Dia senang walaupun dia sendiri itu tidak menuntut ilmu, tidak belajar, tapi dia suka, gitu loh. Sebab oleh karena sukanya dia, cintanya dia terhadap orang yang mencintai ilmu, ya kan? Terhadap orang atau pelajar yang berangkat untuk menuntut ilmunya Allah, di mana di sana itu terdapat sebuah kebaikan yang jelas-jelas ini tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, ini di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ampunan karena cintanya atau perantara senangnya dia terhadap orang yang berangkat mencari ilmu pengetahuan tersebut. Nah, oleh karenanya para bapak dan juga para ibu, Allah itu Al-Ghafur ya. Allah itu Maha Pengampun banget. Jadi apapun ketika sampean punya permasalahan, punya masa lalu yang kelam, punya sesuatu yang dipendam oleh sampean dan itu merupakan sebuah kesalahan, ingat, Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pengampun. Jadi kalau kita punya kesalahan yang besar sebesar apapun sekalipun, bahkan sebesar langit dan seisinya pun, bumi seisinya pun, ya kan, jangan putus asa. Dan kita jangan terlalu berlarut-larut untuk mengingat-ingat kesalahan tersebut. Boleh ingat, tapi jangan sampai ingatan kita itu melalaikan ya pikiran kita terhadap ampunan Allah. Ngerti lho? Salah kita kalau hanya mengingat dosa tapi tidak mengingat kalau Allah itu Maha Pengampun, gitu.
Oleh karenanya ketika kita mau melaksanakan sesuatu, jangan terlalu menengok kepada masa lalunya.